Oke, bagian yang ketiga ya. Nanti sambil diingat-ingat, ya, dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya ini digunakan langsung. Ya, ini pengaturan folder kerja. Jadi kita perlu menetapkan nanti pada saat kita praktek itu disimpannya di mana. Ya, dan itu sifatnya tetap. Kalau bisa bawa laptop sendiri aja. Udah tahu tadi kan itu seperti itu suaranya mengkhawatirkan itu. Ya, itu khawatir kipasnya lepas ya. Ya, folder di web. Folder itu sama dengan directory, sama seperti kita bikin folder biasa di Windows Explorer gitu ya, sama. Fungsinya buat apa? Untuk menyimpan file aplikasi kita atau file-file bantu lainnya. Misalnya buat nyimpan library. Nanti kalau kita ada materinya nanti masuk ke menggunakan CSS framework. Jadi kita bikin tampilan dasar dulu. Nanti kita menggunakan bantuan pihak ketiga ya untuk mempercantik tampilannya. Seperti yang saya contohkan tadi, itu bukan pure punya kita, itu pakai punya orang. Dan itu boleh karena dikasih oleh orang, kasih gratis, kita tinggal pakai bisa. Untuk TA bisa Pak? Bisa. Pakai aja template yang sudah ada kayak gitu ya. Daripada kita pusing bikin sendiri kelamaan. Kemudian ya, folder itu umumnya digunakan juga untuk mengelompokkan file ya supaya mudah nanti pada saat diakses dan juga dikelola. Kalau misalnya mau nambah file tertentu di library, tinggal kopikan ke folder ini, misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang membuat folder. Yang bawa laptop bisa langsung dipraktekkan, saya langsung praktekkan. Ya, walaupun sebetulnya sudah. Saya minta dibuat folder di dalam www. Kalau pakai Laragon ya. Kalau pakai Laragon di dalam folder www itu ada HTML. Jangan ya. Kasih folder dulu lah. Kasih folder dulu di sini. Di dalam www itu kasih folder misalnya web gitu ya. Kasih folder namanya bisa ya. Web. Nah, di dalam folder web itu yang untuk mata kuliah ini ada HTML, ada JavaScript, ada PHP. Kalau menggunakan htdoc yang SAM itu dalam htdoc, berarti www-nya itu htdoc, habis itu web, gitu ya, bikinnya ya. Oke, saya tunjukkan yang punya saya. Saya udah bikin atau belum? Lupa. Di dalam www, kalau punya kalian, di dalam www itu ada folder web. Habis web ada HTML, JavaScript sama PHP. Setidaknya itu dulu. Nah, karena saya ada folder lain di luarnya ya, saya masukinnya di sini di kuliah, kemudian semesternya, baru di dalam semester ini ada 3 ini, HTML, JavaScript, PHP. Punya kalian dari htdoc atau dari www, buat dulu folder web. Di dalam folder web itu ada HTML, ada JavaScript, ada PHP. Oke. Minggu depan sudah ada. Jadi saya tinggal ngasih tahu simpan di folder ini, udah gitu aja. Oke ya, seperti ini. Sudah. Mudah aja, nggak usah lama-lama bikin folder, tinggal klik kanan ya kan. Nah, sekarang saya masuk ke cara akses folder dari program. Ini penting nih. Ya. Misal, ini punya saya seperti ini. Ya. Sekarang posisi saya ada di folder HTML. Posisinya saya nih. Ini cara ngaksesnya di dalam file programnya nanti. Ya. Posisi saya ada di folder HTML ini. Kalau saya pengen masuk mengakses gambar di dalam folder gambar, maka cara nulisnya nanti kayak gini, gambar slash, baru diikuti dengan nama filenya apa. Kalau misalnya hanya mengakses foldernya aja, cukup sampai sini, gambar slash. Jadi artinya saya masuk satu buah folder. Nama foldernya apa? Gambar. Itu. Atau ke style misalnya dari posisi HTML ini ya, dari posisi folder HTML. Kalau saya mau masuk ke style, berarti saya tinggal menuliskan di sini style slash.
Kalau ada file yang ingin diakses, ditambahkan nama filenya apa dengan extensionnya lengkap, misalnya nama formatnya apa, langsung dimasukin. Sudah. Terus kalau pengen keluar ke atas dari HTML, ini folder HTML, saya mau keluar ke 2021. Ya. Caranya gimana? Cara keluarnya adalah seperti ini. Titik slash. Nah, itu berarti mundur satu folder. Mundur keluar satu folder dari folder HTML. Berarti kalau saya kayak gini, berarti posisi saya ada di folder 2021. Kalau ada file yang akan diakses di dalam folder 2021, maka langsung ditambahkan di belakangnya sini filenya apa. Gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, HTML itu dia akan sejajar dengan ini. JavaScript dan PHP itu sama posisinya. Jadi kalau saya berada di HTML, saya hanya bisa mengakses langsung. Kalau masuk folder hanya bisa masuk gambar style. Kalau saya pengen ke JavaScript, berarti saya harus keluar dulu dari HTML, berarti naik ke 2021. Baru saya bisa masuk ke JavaScript atau ke PHP. Caranya gimana? Caranya yang ini. Keluar dulu tuh titik slash, keluar dia dari HTML. Baru menyebutkan nama foldernya yang mau kita masuki yang mana. Gitu. Ini penting ya. Terus mau keluar, tapi keluarnya nih dua folder. Tinggal titik slash. Jadi dua kali. Jadi dia keluar dari HTML, keluar ke 2021. Dari 2021 keluar lagi, dia posisinya akhirnya jadi di kuliah. Ini. Jadi tanda titik-titiknya itu untuk mundurnya. Tapi kalau dia folder, keluarnya harus ada slash-nya, karena itu sebagai pemisahnya. Ya. Nah, setidaknya penjelasannya dulu. Di rekamannya ada. Jadi kalau bingung nanti diulang aja lagi rekaman. Ini saya pisah jadi 4 videonya. Kalau 3 jam atau 2 jam ngelihatnya kayaknya kelamaan. 2 menit keberapa ya kayak gitu yang membahas ini. Jadi saya bagi. Itu caranya. Kalau pengen masuk langsung sebutkan nama foldernya. Dari posisi itu, kalau dia mau ke folder yang lain di luar, harus keluar dulu baru masuk ke folder yang dituju. Seperti itu ya. Nah, kalau mengakses folder dari URL-nya, dari alamat, itu langsung aja. Kalau misalnya mau mengakses HTML, langsung aja dari URL-nya, localhost, HTML. Nah, kalau punya kita nanti, ada tambahan di sini tadi ya. Di sini ada tambahan web. Jadi, berarti ngaksesnya gimana? Kayak gini. Localhost, kemudian /web/html. Kalau mau mengakses filenya langsung, bisa. Ya. Ini ada web tadi di sini. Localhost, misalnya web, HTML, kemudian latihan 1.html, itu langsung bisa diakses. Seperti itu ya. Nah, saya contohkan di yang ini. Seperti ini ya. Nah, kalau saya mau mengakses folder langsung, bisa misalnya kayak gini. Nah, ini bisa langsung. Admin. Berarti saya mengakses folder admin langsung di dalam folder Science Seminar. Gitu ya. Nah, bisa langsung. Kalau mau filenya langsung, bisa nggak? Bisa. Contoh ya, misalnya. Nah, langsung diketik di sini, di URL-nya. Kalau mau mengakses filenya. Ini untuk akses ya. Enter seperti ini misalnya. Karena itu dikunci, nggak boleh diakses pengguna titik PHP-nya langsung, nggak bisa kalau dia belum login. Itu nanti mudah-mudahan bisa sampai ke situ. Saya ada memasukkan bahasan tentang keamanan web. Jadi urusan login itu kita bahas di situ. Mudah-mudahan sempat. Ya, nah itu contohnya. Jadi
Untuk mengaksesnya bisa langsung, kalau folder sampai ke folder slash-nya aja tadi, seperti tadi admin gitu ya, selesai, sudah. Tapi kalau mau ke filenya langsung, bisa diketikkan lagi nama filenya. Belajar web ini harus ekstra sedikit ya, jangan agak males-males gitu ya. Kenapa? Karena nanti bisa dipakai untuk di TA, di PKL dipakai ya. Jangan hanya ya kayak tadi ketika saya tanya, entah lupa atau dilupakan tadi itu algoritma. Karena algoritma itu nyari dasar langsung nanti. Di semester ini web, semester depan ada PBO, pemrograman berorientasi objek, ngoding lagi, algoritma lagi. Kalau ketemu saya yang 2 tadi muncul lagi, ingat apa enggak satu semester? Mungkin saya tambahin lagi kalau ketemu saya, kalau saya dikasih mata kuliah itu. Ya, terus di semester 5 ada pemrograman berbasis perangkat bergerak atau mobile. Program lagi, algoritma lagi dipakai. Ya, semester 6-nya ada pemrograman framework web juga itu. Menggunakan CI. Tergantung dosennya, mungkin ada yang nanti ganti jadi Laravel atau apa nggak tahu. Tapi basisnya web juga itu, PHP juga. Jadi inilah dasarnya untuk ke semester 4, ke semester 5, semester 6. Dan semester 7 sudah implementasi sampai semester 8. Ada pertanyaan? Boleh aja kalau mau istirahat, ke kantin dulu, boleh nggak apa-apa. Boleh aja. Ini kering bener sudah ini. Mungkin saya nawar nanti ya, saya boleh bawa minum lah paling enggak gitu ya. Walaupun di lab sebetulnya nggak boleh. Ada pertanyaan nggak? Jelas? Foldernya jangan lupa dibuat tadi. Nah, ke bagian yang keempat. Sedikit lagi Pak. Nggak sampai 4 jam berarti ya? Ya nggak apa-apa.